Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kawan-kawan, silakan bergabung. Bagi yang belum, silakan bergabung. Ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Terima kasih atas doa kawan-kawan. Mudah-mudahan hari ini kita menjadikan lebih baik daripada hari kemarin, dan mudah-mudahan apa yang kita baca hadis tadi mendapatkan berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lanjut ke materi selanjutnya tentang metode memahami hadis ya. Kalau semalam sudah kita pelajari mengenai hadis dhaif, hadis palsu, macam-macam kualitas dan kuantitasnya. Tinggal kawan-kawan aja lagi dalam resum atau merapikan bahasan supaya lebih baik saja dalam penulisannya nantinya. Amin ya rabbal alamin. Apa yang kita capai dalam mata kuliah ini nantinya, jika selesai, maka jawabannya adalah cara memahami isi ajaran hadis dan menerapkannya dalam kehidupan secara dinamis dan kontekstual. Dinamis dan kontekstual ini sifatnya apa? Bergerak, mengikuti apa yang terjadi di masyarakat pada sekarang ini. Memang referensinya dari zaman Nabi, referensinya, prakteknya sampai sekarang sampai hari kiamat terus berlaku. Jadi tidak ada istilahnya sudah ketinggalan zaman itu Pak, tidak ada. Al-Quran ketinggalan zaman ada, bisa. Hadisnya Pak ini kan dulu dipakai pada zaman Nabi, sekarang tidak bisa lagi. Ada namanya nanti mengkiaskan ya. Nah, sekarang kita pelajari model-model pemahaman hadis ya. Kemarin ada yang bertanya Pak, bagaimana tugas yang kelompok apa pribadi kemarin Pak mengenai hadis ya, sama yang saya jelaskan tadi sebelumnya. Ada hadisnya lengkap dengan sanadnya, ada terjemahannya, kemudian ada analisanya, diakhiri dengan pesan-pesan hadisnya. Ada 10 hadis yang nanti kawan-kawan cari dengan bahasa Arab yang berbaris teks Arabnya ya. Boleh via internet di Google Scholar apa di Play Store, cari aja kumpulan hadis, boleh copy pindahkan ke komputer atau laptop Anda, kemudian berikan analisa dari pemahaman apa yang Anda dapatkan dari bacaan hadis tersebut ya. Dan referensi dari mana dapat hadisnya, misalnya di Sahih Bukhari nomor berapa, Sahih Muslim nomor berapa gitu ya. Nanti kita juga akan kita bahas uh, mentakhrij hadis atau mencari-cari dalam sebuah teks hadis di mana letaknya dan di mana pemahaman dari sanad dan dari mana saja gitu ya jalurnya. Nah, ada 4 metode yang akan kita pelajari pada siang hari ini dalam memahami hadis Nabi, yaitu tahlili, yang kedua ijmali, yang ketiga muqarin, dan yang keempat adalah maudhu'i. Tadi barusan selesai acara di auditorium ya mengenai kegiatan-kegiatan tentang sosialisasi yang mau jadi hakim ya. Alhamdulillah sudah selesai dan berlangsung dengan cara baik sekali, alhamdulillah. Dapat kacang satu, cuman saya coba saja, jangan dimakan lagi ya. Asal tahu aja. Baik, model pertama, model tahlili. Tahlil ini asal katanya dari menjabarkan ya, menjabarkan isi hadis sesuai dengan apa yang terjadi. Misal, Kitab Fathul Bari Bisyahri Sahih Bukhari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya. Jadi menjelaskan makna hadis dengan memaparkan segala aspek dalam teksnya sesuai dengan kecenderungan dan keahlian si pensyarah. Nah, kalau kita Pak, apakah kita mensyarahkan hadis Pak? Tidak. Kita tidak mensyarahkan hadis, tapi memaknai apa yang di dalam hadis tersebut. Ya, jelaskan apa yang kalian dapat dari hadis tersebut. Bukan ditafsirkan, ya. Karena kita bukan penafsir hadis, tapi memaknai atau mengambil hikmah dari sebuah hadis yang kebetulan menjadi tugas pribadi kawan-kawan. Ya. Nah, yang kedua, ada namanya model ijmali. Menerangkan makna hadis secara singkat, singkat sekali tapi padat. Itu namanya ijmal. Ijmal itu artinya umum. Kecil, ringkas, singkat, padat, dan mudah dipahami. Contoh kitab Aunul Ma'bud, Syarah Sunan Abi Daud karya Muhammad bin Ashraf Al-Abadi. Ya. Cukup ininya aja, sampai ingat. Nah,
Nah, ada tahlili, ya, ada ijmali, yang ketiga ada muqarin. Makna hadis dengan cara membandingkan dengan berbagai hadis yang membahas persoalan yang sama, baik redaksinya sama atau berbeda. Contoh kitab Sahih Muslim bin Syarh Imam Nawawi karya Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi pernah mensyarahkan kitab Sahih Muslim. Dan isinya apa? Perbandingan. Ya. Jadi dicari hadis yang ada kemiripan, kemudian diperbandingkan dan muncullah pemaknaan hadisnya. Ya. Yang keempat adalah model maudhu'i. Menjelaskan makna hadis dengan cara mengumpulkan tema-tema. Ya. Jadi tema tentang najis, semua hadis tentang najis terkumpul. Tema tentang bersuci, semua bersuci. Tentang berwudu semuanya. Tentang istinja semuanya. Tentang sholat semuanya. Nah, itu yang dimulai dari uh, bentar ya. Bentar. Kita absen. Baik. Jadi maudhu tadi apa? Mengumpulkan tema-tema dari judul-judul teks hadis ya. Jadi metode maudhu ini lebih cepat untuk digunakan memang secara rasional dan kontekstual. Artinya ya mungkin karena tematiknya gampang dipahami, jadi ini lebih cepat untuk dipelajari dan mudah untuk diterapkan ya. Yang ketiga, model pemahaman tekstual atau rasional kontekstual. Nah, maka dalam tradisi Islam klasik ini dikenal dalam istilah tekstual dan rasional. Ya, jadi yang pertama tadi apa? Model-model pemahaman hadis. Yang kedua, metode pemahamannya, teks dan konteksnya. Ya, jadi kalau teks itu sesuai dengan teksnya, sementara kontekstual ada sesuai dengan kondisinya. Ya. Nah, tekstualisme nih, aliran yang beranggapan bahwa pemahaman yang benar atas suatu teks atau dalil agama seperti hadis adalah yang sesuai dengan makna harfiah atau makna kebahasaannya. Jadi bahasa kitanya, bila teksnya mengatakan haram, ya haram saja. Jika mengatakan teksnya unta, ya unta saja. Misalnya, Nabi hijrah menggunakan unta ke Madinah. Kemudian berhaji juga menggunakan unta. Maka kita sekarang harus pakai unta juga. Nah, itu namanya sesuai dengan teks saja. Ya. Nah, secara kelompok ini muncul adalah lebih cenderung kepada yang agak ekstrim. Mazhab Zahiri dengan tokoh sentralnya ada Ibnu Hazm Az-Zahiri. Jadi adalah pelopornya yang menggunakan teks sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Misalnya, Yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah berada di atas tangan mereka, ya udah tangan aja terjemahan, jangan diartikan dengan yang lain. Nah, itu namanya tekstual, mengartikan dengan apa yang ada secara tekstual, kemudian dipahami secara tekstual juga. Nah, sementara bangunan pemikiran Islam itu dibangun dengan kerangka dinamakan bayani. Ya, yang pelopornya adalah Imam Asy-Syafi'i. Ya, jadi menjelaskan bayani menjelaskan bahwa Islam itu dipahami dan dijelaskan dari berbagai macam referensi Al-Quran, hadis sebagai konteks pemahaman secara umum dan teks secara umum, kemudian konteksnya adalah dipahami secara keadaan sekarang ini. Ya. Nah, dalam sejarah perkembangan pemikiran Islam pernah lahir 3 macam pemikiran, ya. Bayani, Burhan, dan Irfani. Ini juga ada muncul nanti
hal-hal yang mungkin sifatnya burhani, ya. Kemudian juga muncul istilahnya namanya irfani dan seterusnya, ya. Nah, jadi tadi apa? Bahwa penganut mazhab tekstual itu lebih cenderung pada mazhab Az-Zahiri, Ibnu Hazm Az-Zahiri. Yang kedua, jika sifatnya adalah pembahasan tentang kebahasaan itu berdasarkan Bayani, maka tokoh sentralnya adalah Imam Asy-Syafi'i. Ya. Nah, sedangkan demikian rasional adalah kelompok muslim yang memahami teks keagamaan tidak hanya melihat secara zahirnya aja, tapi melihat daripada berbagai macam aspek rasionalnya. Ya. Dengan kata lain, kelompok ini beranggapan bahwa pemahaman yang benar atas satu teks adalah hadis yang mengambil substansi. Jadi memahami hadis itu bukan hanya dari teksnya saja, tapi juga dilihat dari substansinya apa, ya. Sehingga dikatakan tidak boleh. Misalnya contoh uh, tadi hadisnya Nabi SAW naha an bail hablah hablah. Nabi melarang menjual beli yang ada dalam perut unta. Nah, itu kan kasusnya unta. Apakah sekarang unta saja? Tidak kan? Nah, dikiaskan dengan bayani pemahaman secara rasional apa? Bahwa oh ternyata ada juga misalnya jual ayam, apa menjual telur ayam yang masih dalam ayamnya, menjual kambing yang masih dalam perut ibunya atau sejenisnya. Nah, itu ngarannya memahami dari substansi dari kandungan ayat tersebut dan dilihat daripada kontekstual kita saat ini. Ya. Nah, dalam tradisi sejarah perkembangan negeri Islam, paham ini dikemukakan oleh paham Abu Hanifah. Aliran lain dalam teologi Islam adalah Mu'tazilah. Jadi ada juga yang menggunakan rasional saja, mutlak rasional. Bangunan pemikiran dikonstruksi dengan menggunakan argumentasi logika ini disebut pola burhani. Di kalangan ini dibentuk hukum wa'da itu dinamis dan fleksibel. Mereka lebih mementingkan esensi daripada bentuk yang pastinya. Nah, jadi ringkasnya, kaum-kaum yang berpikir rasional saja tuh jatuhnya kepada Mu'tazilah, artinya tidak mementingkan yang lain. Udah secara logika nyambung udah gitu aja. Itu ringkasnya, ya. Nah, dalam perkembangannya, kelompok rasional ini muncul dengan nama pemahaman teks kontekstual. Di sini teks-teks keagamaan dipahami menurut konteks terjadinya atau munculnya teks dimaksud maupun dari berbagai faktor yang melatar belakangnya. Artinya, penerapan tuntutan teks dimaksud selalu dapat berubah sesuai dengan konteks dan situasi yang terjadi. Itu ya. Sekarang bagian D. Langkah-langkah dalam pemahaman kontekstual. Baterai habis. Saya mau absen sebentar sambil lihat. Hari ini hari apa? Selasa ya? Oh iya, hari Senin belum absen. Selasa. Macam-macam aja. Nah, dalam pembahasannya bahwa langkah-langkah dalam pemaknaan pemahaman kontekstual hadis itu ada berbagai macam. Pertama, mengumpulkan sebanyak mungkin hadis yang dianggap relevan. Kumpulkan ini, kumpulkan ini, kumpulkan ini, kumpulkan ini, sampai pada akhirnya semua terkumpul yang relevan. Misalnya konteksnya adalah masalah najis misalnya. Dikumpulkan apa saja yang dianggap najis dalam konteks hadis yang ini. Ya, sebentar saya absen sebentar. Kemudian yang kedua, menyusun berbagai hadis yang telah terhimpun secara sistematis. Jadi setelah dikumpulkan, dilihat, baru nanti disesuaikan. Oh ini yang nyambung. Oh ternyata
Nabi itu mengucapkan Bismillah, nyaring ini di sini, ada yang di mute di sini, ada yang tidak terdengar sebelah sini. Itu namanya menyusun berbagai hadis yang terhimpun secara tersistematis dan berurutan ya. Kemudian yang ketiga, mengkaji. Jadi setelah dilihat-lihat kondisinya. Nah, ini makanya saya bilang kemarin, prakteknya di mana nih? Prakteknya adalah ketika kawan-kawan menganalisis hadis yang sudah pian-pian tuliskan. Nah, baru dianalisis dari apa? Secara historis, sosiologis, antropologis, psikologis maupun linguistiknya ya. Nah, itu dilihat nih. Oh, Nabi membahas ini pahami, pelan-pelan baru Anda berikan analisa Anda atau pemahaman Anda dari teks hadis tersebut. Kalau terlalu ribet benar, jangan terlalu yang alih lah, yang simpel-simpel aja. Ya, ntar lagi. Bentar. Iya, dah. Yang keempat, memahami posisi Nabi ketika bersabda. Jadi dilihatnya, beliau sebagai kepala pemerintahan, hakim atau manusia biasa waktu itu. Ya, misalnya contoh, Aulim walau bisyatin, rayakanlah pernikahanmu walaupun hanya dengan satu ekor kambing. Nah, pada waktu itu kan Nabi sudah jadi nabi dan sudah menjadi khalifah. Artinya, bagi sahabat Nabi yang mau menikah, tolong kabari kami. Artinya apa? Dielankan, diiklankan. Sekarang mungkin lebih cenderung dikiaskan pada pencatatan sipil atau lapor pernikahan. Jangan nikah siri, tapi disampaikan ke pengadilan. Kenapa? Dalilnya aulim walau bisyatin. Rayakanlah pernikahanmu walaupun dengan satu ekor kambing. Nah, waktu itu Nabi menegur. Ternyata ya sahabat ulun sudah nikah. Kalau apa aku kada tahu, baru muncul hadis ya rayakanlah meskipun hanya dalam satu ekor kambing. Nah, itu artinya melihat dalam konteks Nabi waktu itu menjadi seorang seorang kepala pemerintahan ya. Jadi khalifah sudah. Yang kelima menggabungkan pengertian umum. Jadi ada juga yang umum dijelaskan lagi secara detail dan sebagainya ya. Sehingga muncullah pemahaman bahwa oh ternyata ini loh konteksnya. Ya. Yang keenam, mengambil kesimpulan tentang makna substansi dari berbagai hadis yang dimaksud. Jadi setelah dilihat, dipahami, baru ada substansinya. Ya, bentar. Nah, yang kelima atau ke E, pendekatan memahami hadis. Pertama ada pendekatan bahasa. Ya, dilihat bahasanya nih. Dunia itu penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Nah, jika dipahami secara tekstual, nah ini terpakai kenapa nih menganalisa hadis seperti ini, menggunakan teori-teori ini. Makanya kalau masih bingung, ulang lagi. Ya, materinya diulang-ulang lagi. Saya empat mana nih, langkah-langkahnya sudah. Saya sudah menyusun Pak, tema-tema saya tentang politik semuanya udah. Kemudian saya sudah mengumpul juga sistematis Pak, susunannya dari politik ini selesai. Saya juga mengkaji Pak dari historis dan logis juga benar ya. Nah sekarang caranya bagaimana? Cara mengetiknya atau cara menulisnya atau cara memahaminya. Pertama dari segi kebahasaan. Ya. Apa saja? Nah, bisa karena keyakinan, hal gaib, atau ritualitas tentang ta'abudi lainnya. Itu bisa juga bermacam-macam hak atau majas dari penggunaan hadis tersebut. Ya. Hadis contohnya tadi, secara tekstual, hadis tersebut menimbulkan implikasi negatif selama hidup di dunia. Seakan-akan hidup orang di dunia itu harus sengsara. Nah, ini kan secara logika aja pengen melihat nih secara bahasa. Dunia sijinul mumin, dunia itu penjara kape orang mumin. Oh berarti kalau penjara kalau bisa kemana-mana Pak? Ya udah diam aja di rumah terus nggak ngapa-ngapain. Apakah seperti itu Pak? Nah itu ngarannya pemahaman dari teks bahasanya. Ya. Sementara bagi orang kafir dunia merupakan kejayaan, surga tempat yang membahagiakan. Nah ini contoh dari pemahaman hadis atau cara pian nanti menganalisa sebuah teks hadis ya. Nah, model pemahaman seperti ini menimbulkan implikasi lebih jauh ketika umat Islam itu harus apatis, pasrah, dan tidak memiliki etos tinggi. Jadi, mungkin itu jar, dah seadanya aja jar. Jadi apa aja?
Kalau jangan mikir lagi sudah jangan. Nah, itu jangan. Ya. Tapi lebih cenderung apa yang mau dihasilkan dari materi yang didapatkan di dunia ini. Nah, maka silakan pengen baca di sini. Ya. Substansinya adalah apa yang didapatkan itu bahwa kita dibatasi oleh Al-Quran hadis ya. Boleh mengejar dunia semaksimal mungkin, tapi dibatasi jika ada kelebihan sedekah ya. Jika ada kelebihan, berikanlah pada yang lebih memerlukan sebagainya. Atau janganlah berlebihan dalam makan dan minum sebagainya, mubazir nantinya gitu ya. Jangan sampai kada habis makan misalnya. Itu kan dibatasi ya, motivasinya itu. Banyak-banyak mencari harta rezeki untuk tujuan apa? Untuk bersedekah. Gitu aja. Jadi mendapatkan pahala dari apa yang kita dapatkan ya. Kemudian hadis lain secara kontekstual, hadis lain yang harus dipahami secara kontekstual apa? Nah, ini Tuhan turun ke langit dunia. Tuhan kita betapa taala malam turun ke langit dunia pada saat malam berada di sepertiga akhir. Allah berfirman, barang siapa pada aku, saya akan mengabulkannya. Barang siapa yang minta pada aku, saya akan memberikannya. Dan barang siapa minta pun kepada aku, saya akan mengampuni. Hal kalimat ini kalau kita gunakan dengan bahasa bukan berarti Allah itu turun dari langit ke bumi, tidak. Ya, tapi substansinya adalah bahwa Allah menerima atau mendengarkan curahan hati dari hamba-hambanya di sepertiga malam akhir ya. Bangun jam 4 atau jam 4, kemudian sholat dulu, kemudian ngerjakan yang lain-lainnya sebagainya, baru ngerjakan yang soal apa yang lainnya. Yang penting wajibnya dulu gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, pendekatan historis. Pendekatan historis ini adalah memahami hadis dengan memperhatikan dan mempertimbangkan suasana peristiwa hadis. Jadi kalau memang kecepatan nanti pian bisa ulang ya, karena kita menyingkat supaya jangan terlalu lama ini ya jeda waktunya ya. Jadi kawan-kawan bisa mendengarkan ulang 2 kali atau 3 kali ya. Historisnya, contoh hadis tentang hukuman rajam. Dulu dirajam, baik itu laki-laki atau perempuan, muslim atau non-muslim, jika dia berzina dengan seorang yang sudah menikah. Hadisnya dipahami. Kalau sekarang mungkin diganti dengan penjara. Itu namanya apa? Pemberlakuan secara historisnya. Ya, historisnya. Nah, maka kita harus melihat ya bahwa hukuman penzina itu ada banyak sekali. Nah, mungkin bisa dipahami kalau dulu atau sekarang di Saudi Arabia dirajam, tapi kalau sekarang mungkin lebih cenderung kepada dikurung ya atau dipenjara bagi orang yang melakukan perzinahan, tapi mereka merasa itu melanggar aturan ya. Nah, yang ketiga adalah pendekatan sosiologis. Ini umum saja ya secara kondisi la yazal hadal amr fi Quraisyin ma baqiya minhum isnani. Berangkat dari pemahaman tersebut, maka Al-Mawardi Mizan Qurtubi, pakar Rasyidin sepakat menyatakan keturunan Quraisy merupakan masyarakat mutlak menjabati jabatan tertinggi di negara. Ya mungkin konteksnya benar karena pada waktu itu yang paling tinggi sukunya adalah suku Quraisy ya, sehingga dialah yang berhak menjadikan kepala pemerintahan pada waktu itu zaman setelah Nabi ya. Ya karena kepemimpinan tadi. Nah, itu namanya berdasarkan pendekatan sosiologisnya. Ya, bisa dilihat saja. Ya mungkin dulunya negara Islam, sementara di Indonesia tidak mengenalkan negara Islam karena memang mengenalkan negara Republik misalnya. Itu secara sosiologisnya saja dilihat ya. Keempat, pendekatan sosiohistoris ya, dilihat dari sosiohistorisnya bahwa larangan berpergian bagi perempuan tanpa mahramnya ya. Larangan Nabi muncul di belakangnya yaitu ilat, yaitu sebab khusus karena kekhawatiran atas keselamatan wanita yang berpergian sendirian tanpa disertai suami atau mahramnya. Apalagi pada waktu malam di pedalaman menembus padang pasir dan sebagainya. Sehingga diandikan Nabi bahwa ilatnya adalah jika perempuan itu dianggap khawatir ya, bahaya sebagainya. Nah, maka kita lihat historisnya adalah pada waktu itu pada zaman Nabi mungkin pada masa itu padang pasir dan mungkin dianggap khawatir jika perempuan itu berjalan jauh, maka wajib ada yang mengawaninya ya. Nah, jika implikasi itu dilihat dalam kondisi sekarang, tentu mungkin perjalanan sudah dianggap aman ya bagi perempuan. Jadi substansi sunnah tadi adalah larangan perjalanan bagi siapa saja yang dikhawatirkan akan membahayakan dirinya. Ya, misalnya dia bepergian ke Jawa, dia takutan, maka harus dikawani oleh suami atau yang mahramnya. Dan bolehkah Pak sendirian Pak? Dianjurkan jangan dulu kalau ada kejadian yang tidak diinginkan gitu ya. Tapi kalau misalnya umroh kan sudah ada banyak orang dan orang Indonesia semuanya dan dianggap menjagai. Nah itu masih diperbolehkan bahkan mungkin di Saudi Arabia meminta mahram juga ya.
Saudi Arabia juga minta mahram ketika melaksanakan ibadah umroh ya. Jadi kalau mau berangkat cari mahramnya dulu ya, kakak dan sanak, adik atau sebagainya, atau abah, mama, kai atau paman ya, supaya perjalanannya itu dianggap aman dalam nah berbeda ketika katakan muka itu pak ulun ke kampus karena kawapai harus dikawin terus lah dengan mahram ulun, nah, jangan, apalagi mahramnya tamu gana itu bukan mahram, itu memahraman ya. Ada tamu kawan ganal ya kan tiba-tiba bedang sanakah gak ada, itu kan ada istilahnya ya. Allah Akbar ya. Nah, itu. Yang kelima, pendekatan antropologis. Ada 5 pendekatan antropologis. Inna syaddan nasi azaban 'indallahi yaumil qiyamah al-musawwirun, adalah pelukis. Hadis sahih Bukhari nomor 69. Nah, secara cermati tentang antropologis, hadis ini muncul karena kepercayaan membuat patung. Nah, ternyata yang dimaksud dengan pelukis di sini adalah orang yang melukis patung, membuat patung sehingga membuat itu jadi sebagai bahan sesembahan berhala. Ya, berhala. Makanya beberapa ulama juga sepakat dilarang membuat patung yang sifatnya seperti manusia atau hidup. Ya, maka tidak boleh karena khawatir kita menandingi dengan kuasa Allah yang membuat manusia atau menciptakan manusia juga. Maka tidak sepantasnya bagi kita membuat patung yang dijadikan sebagai bahan untuk sesembahan nantinya ya. Pendekatan psikologis juga ada ya. Ketika ditanya amal Islam, apakah yang paling utama? Yaitu orang yang jika kaum muslimin lainnya selamat dari gangguan mulut dan tangannya. Secara psikologis apa? Bahwa janganlah menyakiti orang meskipun hanya melalui dari ucapan dan tangannya gitu ya. Dan seterusnya. Boleh pengen baca sendiri, nanti diulang-ulang. Stop aja, di pause, kemudian catat boleh, atau diulang-ulang paham boleh. Ya, saya tidak baca sepenuhnya ya. Nah kesimpulannya, tentu yang kita baca dari Nabi tidak muncul tiba-tiba, tapi berdasarkan dengan fakta kenyataan apa yang terjadi ya. Dan pertanyaannya adalah setelah pengen meresum, silakan jawab pertanyaan ini. Jadi resuman, kirim resuman, link resuman. Untuk link soal, kirim link yang sifatnya mungkin komentar. Jadi foto satu aja, jangan banyak-banyak. Ya foto, plug dah satu. Jadi foto yang komentar, untuk komentar itu ada resuman. Apa resuman untuk yang komentar itu ada untuk pertanyaan ini ya, silakan pengen jawab singkat saja ya. Contohnya ditulis bertahan apa hadisnya ini pak, jangan. Kalau sama bertahan ya berarti anda mau kopas di atas. Ringkasnya apa yang kayak jelaskan tadi itu, nah ringkasnya hadis tadi, gitu ya. Baik, cukup dulu karena durasi sudah setengah jam, mungkin ini juga terlalu lama. Tapi bisa saja kawan-kawan ulang berkali-kali, stop dulu, pause dulu, ulang lagi ya. Kapan nih kumpulnya pak? Sampai jam 5 sore ya. Mungkin ada kawan-kawan yang masih terkendala dengan koneksi, mungkin bisa sampai jam 5 sore nanti. Batas akhir pengumpulan dari link yang sudah saya sebutkan di deskripsi mata kuliah ya. Baik, demikian. Silakan komentar di bawahnya. Mau komentar itu mengulangi materi, jangan bertanya. Komentar mengulangi materi yang pengen dapat di atas ini, kemudian pengen komentar di bawahnya, mengulang saja. Misalnya metode ta'lili adalah ini, gitu aja. Yang penting ada komentarnya ya. Kemudian enggak usah dikirim ke link ya. Cukup yang kirim link itu adalah link yang soal ini ya. Link komentar ya. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah. Ketemu lagi insya Allah ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.